Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yang keempat, saudara, kenapa murid Tuhan itu takut? Kenapa menurut Anda? Oh, karena angin sakal. Saudara, menurut saya, murid Tuhan ini takut bukan karena angin sakalnya. Bukan karena itu perahunya digoncang-goncang, bukan. Bukan itu alasannya. Coba kita lihat ya, ini tetap ditandain. Kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-6 ya. Yesus berjalan di atas air itu bukan cuma ditulis di Matius saja, tapi di Markus juga ditulis. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Dikatakan di situ Yesus berjalan di atas air. Ini perikop yang sama. Coba kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-4 ya. Ini Markus 6 ayat yang ke-45 itu bicara tentang Yesus berjalan di atas air juga. Perikop yang sama yang kita baca tadi. Lalu di dalam Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-35 dikatakan angin ribut diredakan. Nah, di Markus 4 ada perikop bunyinya angin ribut diredakan. Itu adalah peristiwa yang hampir sama dengan peristiwa yang terjadi Yesus berjalan di atas air. Ketika angin ribut diredakan, itu ceritanya Yesus di dalam perahu bersama murid-muridnya. Tetapi waktu itu ketika angin badai topan datang, Yesus tuh tertidur. Yesus ada dalam perahu, saudara, bersama dengan muridnya. Tapi Yesus itu tidur. Lalu ketika angin sakal itu terjadi, ketika topan terjadi, itu airnya sampai mau masuk ke dalam perahu. Dikatakan perahunya hampir tenggelam. Lalu muridnya itu cari Yesus. Dan membangunkan Yesus. Yesus bangun gitu. "Tidakkah engkau peduli kami ini mau binasa? Kita ini perahunya mau hampir tenggelam." Lalu Yesus bangun dan berkata, "Kenapa kamu tidak percaya?" Menghardik itu semua angin topan. Lalu angin topan itu reda. Lalu di Yesus berjalan di atas air. Kenapa muridnya itu takut? Menurut saya bukan karena angin sakal. Kenapa muridnya takut? Karena Yesus tidak ada dalam perahu. Itu bedanya. Ketika di Markus 4 Yesus ada dalam perahu sama murid-muridnya. Ada angin sakal. Mereka takut iya. Tapi ketika membangunkan Yesus, Yesus menghardik dan angin itu reda. Muridnya itu tahu peristiwa itu. Muridnya tahu bahwa angin ini akan tunduk di bawah kuasa Tuhan. Lalu ketika mereka mengalami peristiwa yang hampir sama, tapi bedanya Yesus tidak ada dalam perahu mereka ketakutan. Bukan takut sama angin sakal, tapi takut karena Yesus tidak ada dalam perahu mereka. Saudara, dalam hidup ini tidak ada yang perlu engkau takutkan. Sekalipun angin sakal, angin badai apapun terjadi dalam hidupmu, engkau tidak perlu takut. Yang kau perlu takutkan cuma satu saja. Kalau Yesus tidak ada dalam perahumu, engkau perlu takut, saudara. Halo, katakan amin. Tapi asal Yesus ada dalam perahu kita. Mau ada angin sakal, angin badai. Kalau Yesus ada dalam perahu kita, semua itu akan reda. Halo, katakan amin. Bisa kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Apakah Yesus ada dalam perahumu? Apakah Yesus ada di hidupmu, saudara? Kalau Yesus ada di hidupmu, gak usah khawatir, gak usah takut. Entahkah kau hari ini ada badai di hidupmu, tenang saja. Selama ada Yesus, badai itu akan reda, saudara. Halo, katakan amin. Badai itu akan selesai, katakan amin. Pastikan Yesus itu ada dalam hidup kita. Apa yang membuat Yesus itu tidak ada dalam perahu hidup kita? Kalau ada dosa dalam hidup kita, Dia itu tidak akan tinggal dalam perahu hidup kita. Kalau ada dosa dalam hidup kita, Dia tidak akan tinggal, saudara. Karena itu, kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, selesaikanlah di hadapan Tuhan. Selesaikanlah. Jangan engkau tukar Yesus dengan semangkok kacang merah. Jangan kau tukar hak kesulungan. Jangan kau tukar grand prize dengan hadiah hiburan. Saya baru bukan ngonselingi, ada
anak muda yang baru diteguhkan. Lalu saya ini punya beban, ya. Dia ini anak Pro-M, cuman saya ini kan sudah enggak ngurusin ya Pro-M karena sudah ada gembalanya ya. Tapi untuk orang-orang tertentu kadang Tuhan itu kasih beban, Tuhan bicara sesuatu. Jadi ketika saya ketemu gitu ya, cuman say hello, lalu kayak Tuhan ngomong, ajak dia bicara gitu ya. Lalu saya itu lupa, beberapa minggu kemarin saya kan di tempat, saya enggak kemana-mana. Lalu saya lihat dia, saya ingat lagi. Lalu beberapa minggu yang lalu saya ajak dia ngomong. Saya cerita kepada dia. Saya bilang bahwa setiap orang punya masa lalu. Tapi kamu tahu enggak, kamu dijadikan satu tuh Tuhan punya rencana yang besar. Jaga kekudusan sungguh-sungguh. Cici ini cuma disampaikan pesan Tuhan aja buat kamu. Ya, kan jarang-jarang saudara. Saya ngurusin 9 gereja, 1 CG yang ada di Sydney juga. Jarang-jarang kalau enggak memang Tuhan kasih message. Lalu saya bilang kepada dia, kamu jaga hidup sungguh-sungguh. Jangan mau, saya katakan gini, jangan mau grand prize yang Tuhan sediakan. Kamu cuma pilih hadiah hiburan. Saya bilang kepada dia, ada masa-masa nanti di depan. Kamu akan dipilih, diperhadapkan. Kamu akan tetap mau grand prize ataukah kamu mau hadiah hiburan. Ingat Cece ya, saya bilang. Ingat Cece berdoa supaya kalau kamu memilih hari itu, ingat Tuhan. Tapi yang kedua ingat wajah Cece, saya bilang gitu. Pilihlah hadiah utama. Karena kalau kamu pilih hadiah hiburan, kamu senang hari itu karena dapat hadiah. Tapi kamu kehilangan yang utama. Nanti ketika kamu masuk dalam altar, kamu tidak bisa tegakkan kepalamu. Kamu tidak bisa klaim setiap janji Tuhan. Kamu tidak bisa klaim setiap berkat Tuhan. Kamu akan nyesel. Itu berkat Tuhan itu paling penting. Untuk menjalani hidup rumah tangga itu berkat Tuhan. Kalau masalah kerja, saya dengan Pak Sam ini semua modalnya itu sendiri. Kalau Tuhan itu percaya asal hidup dalam kekudusan, Tuhan akan berkati. Itu modal dasarnya sebagai dalam pernikahan, yaitu jaga kekudusan. Saya bilang kamu mau grand prize atau hadiah hiburan, semua ada di tanganmu. Kamu berdoa kepada Tuhan, tapi keputusan ada di tanganmu. Saya bilang seperti itu. Pastikan hidupmu itu sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Pilihlah yang utama, saya bilang gitu. Lalu saya doakan dia, saya bilang cepat ya, tahun depan kamu sudah menikah. Tahun depan menikah. Saudara, kalau Anda mau menikmati yang terbaik dari Tuhan, pastikan dalam hidup ini tidak ada yang yang bertentangan dengan Tuhan. Karena kalau ada yang bertentangan dengan Tuhan, dia itu gak bisa betah tinggal di dalam hati kita. Dia gak bisa betah saudara. Dan kalau dia gak betah, Anda gak akan mampu hadapi dunia ini. Anda gak akan mampu hadapi hidup ini saudara. Kalau ada Tuhan di hidup kita, sekalipun ada angin sakal, ada badai, ada Yesus, semuanya aman. Katakan amin. Waktu kami masuk di Lombok, buka Mawar Sharon di Lombok, pertentangannya banyak saudara. Lalu kita nih mau bom gitu ya. Maksudnya itu bukan bom sungguhan ya. Maksudnya itu mau KKR di sana. Kita udah siapin semuanya. Waduh, itu baliho, spanduk. Nah, karena saking antusiasnya itu CG yang ada di Lombok, dia itu gimana caranya supaya seluruh Mataram ini ya dapat brosurnya gitu ya. Oh ini live streaming ya. Nah, sulit menceritakannya jadinya ya. Jadi akhirnya ditaruh di surat kabarnya. Lalu singkat cerita itu ternyata membangunkan macan-macan yang tertidur saudara ya. Sulit ceritanya jadinya ya. Atau di skip aja yang cerita ini ya. Tapi singkat cerita kami mengalami teror banyak. Secara pribadi mungkin kayaknya saudara, namanya pendeta kan juga manusia. Ini mah ada takutnya saudara. Waduh, malam gak bisa tidur. Telepon terus saudara ya, diteror gitu. Sampai suatu titik saya, Pak Sam, lalu ketua panitianya kita kumpul bareng. Kita doa sama-sama. Kita berkata setiap anjing yang menggonggong,
Kami bungkam di dalam nama Tuhan. Kami berdoa dengan otoritas Allah. Setelah selesai berdoa, saudara, itu 1 hari sebelum KKR-nya, ya kita sudah mikir ini batalin atau enggak, maju terus. Ya, ketika kami selesai berdoa itu begitu selesai doa itu handphone itu sudah tidak bunyi lagi, saudara. Bukan rusak, bukan, saudara. Itu terjadi seperti yang kita minta di hadapan Tuhan. Besoknya KKR, saudara, itu wajah saya udah di mana-mana, saudara. Ya, ternyata karena tahun 98 pernah terjadi sesuatu, tidak berani lagi. Tapi hari itu kita mengadakan KKR. Dan yang datang persis dengan targetnya. Waktu itu 285, tapi 15 orang base-nya itu mengalami ban bocor atau apa sehingga tidak bisa datang KKR karena dari jauh. Sehingga totalnya persis 300 sesuai dengan target yang kita minta di hadapan Tuhan. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Kalau kita punya Yesus, mau ada badai sekencang apa, saudara, semua akan tenang. Katakan amin. Pastikan Yesus ada dalam hidupmu. Itu pertanyaannya. Anda tidak perlu takut dengan hidup ini. Anda tidak perlu memukul diri. Anda tidak perlu merasa sendirian. Anda tidak pernah sendirian. Yesus selalu beserta dengan engkau. Tetapi kalau ada dosa dalam hidupmu, tinggalkan itu. Supaya apa? Yang memisahkan Tuhan dari kita itu bukan Tuhan itu tidak bisa dengar doa kita. Bukan Tuhan itu tidak mau tolong kita, bukan. Tapi setiap pelanggaran kita, itu yang membuat dia itu jauh sama kita, saudara. Katakan amin. Poin saya masih banyak, tapi saya tutup dengan sebuah kesaksian ini. Ya, waktu saya kayaknya udah mau habis, saudara. Saudara, saya pernah, beberapa orang juga pernah tahu kesaksian saya. Saya ini beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 6 tahun yang lalu mungkin ya, 5-6 tahun yang lalu, saya ini divonis sakit, saudara. Dan menurut saya sakit yang bukan sakit yang biasa, ya. Saya tidak mengalami gejala apa-apa. Saya merasa tuh bahwa saya itu baik-baik saja. Sampai suatu ketika tuh saya lihat tuh badan saya itu bintik-bintik merah, seperti demam berdarah itu loh, saudara. Lalu tapi sekujur tubuh. Nah, cuman salahnya saya tuh saya enggak tanya kepada ahlinya, saya tanya kepada full timer. Saya tanya, si A, ini Jesse ini kok merah-merah semua ya? Lalu dia bilang, oh itu kecapean C, itu kecapean tingkat dewa bisa begitu. Oh iya benar juga ya, aku nih memang capek gitu ya. Ya udah, saya abaikan. Beberapa minggu kemudian itu merah-merah berubah jadi hitam-hitam, saudara. Jadi seperti orang itu terbentur, tapi saya ini enggak terbentur. Ya, jadi kalau terbentur itu bahasa Ibraninya itu besem, saudara ya. Do you understand? Ya. Memar-memar hitam-hitam itu banyak, saudara. Di tangan, di kaki. Jadi kayak itu ya. Pokoknya hitam-hitam. Tapi saya enggak terbentur. Lalu saya tanya, waktu itu ada suster, saya tanya, "Sus, saya ini kok gini ya?" Lalu dia bilang, "Oh non, saya itu juga kadang kalau kecapean tuh ya memang gitu, biasa." Oh iya ya, memang kecapean ya, saya abaikan. Sampai suatu ketika maaf ya, setiap wanita itu kan kedatangan tamu kalau setiap bulan. Nah ketika tapi saya itu mengalami itu begitu deras. Seperti kayak pancuran gitu, saudara ya. Begitu banyak darah itu yang keluar. Di situ saya mulai merasa heran, merasa aneh. Ini kayaknya enggak biasanya ini. Ada sesuatu yang salah ini pasti. Lalu suami saya ajak saya ke dokter. Lalu ketika di tempat tidur periksa dokter itu ya banyak, saudara. Darahnya itu banyak. Lalu dokter bilang gini, segera ya Pak cek darah, Ibu dicek darah. Lalu segera saya cek darah, lalu dokternya udah pesen. Nanti kalau selesai cek, nanti saya baca hasilnya, Ibu gak usah ikut. Istirahat saja di rumah. Dasar saya kan penasaran. Saya ini merasa diri saya gak apa-apa, cuman memang darahnya begitu banyak, saudara. Tapi badan saya biasa gitu ya. Lalu selesai itu hasil lab, lalu saya ikut juga. Lalu itu sama petugas labnya dibuka, bilang, "Ini istri Anda Pak ya, segera harus ke dokter Pak." Kenapa?
saya enggak bisa ngomong, tapi ini menurut saya yang saya baca ini tidak baik, tidak bagus. Lalu segera ke dokter, saya juga ikut. Lalu ketika dokter itu buka hasilnya, lalu dokter bilang seperti ini, istri Anda harus segera diopnam, Pak. Karena trombosit saya itu tinggal 2.000, saudara. Trombosit manusia normal itu 150.000 sampai 330.000. Ada seorang hamba Tuhan juga di Mawar Sharon, itu pernah 10.000, 15.000, itu ada udah enggak bisa bangun, saudara. Saya itu 2.000. Makanya kenapa harusnya itu seperti pendarahan di mana-mana. Bisa pendarahan di otak, makanya yang hitam-hitam itu saya itu sedang pembuluh darahnya itu sedang pecah. Cuma enggak ngerti. Tapi Tuhan itu ajaib. Jadi pecahnya ketika saya kedatangan tamu itu, saudara. Lalu segera langsung masuk, disuruh opnam ke Surabaya, dikasih tahu cari dokter ini, ke rumah sakit ini segala macam, langsung Pak, tidak perlu ditunda. Sekarang juga. Sakit apa istri saya? Suami saya tanya. Saya enggak bisa bilang, Pak. Tapi kalau saya boleh, mungkin ini analisa saya. Istri Anda ini kena ETP katanya. Autoimun trombosit purpura. Itu adalah autoimun yang menyerang wanita aktif usia 30 tahunan gitu ya. Lalu dari 1.000 itu penyakit langka. Beberapa, bukan cuma 1.000, ratusan ribu orang itu cuma 1 orang yang kena kayak gitu. Saya itu cuma mikir, loh kok saya? Gitu ya. Lalu ketika saya sampai di Surabaya, masuk di UGD, saya yang bawa hasil labnya, ini saya mau lalu dibuka, loh ini siapa yang sakit? Saya. Loh ibu yang sakit. Itu langsung dokternya, saya itu biasa aja, dokternya langsung cepet, ayo sus, dipanggil tuh susternya semua, disuruh tidur, langsung digledek masuk kamar. What is digledek gitu ya saudara ya. Itu kata-kata kok keluar aja ya. Bisa dibuset enggak loh, buset gitu ya. Nah, sampai di kamar itu dokternya, itu suster ada 6 sampai 8 suster. Ada dokternya bilang gini, enggak boleh gerak, enggak boleh batuk, enggak boleh ke kanan, enggak boleh ke kiri. Kalau mau buang air kecil panggil, kalau mau buang air besar panggil, kalau mau apa aja suruh panggil, Saudara. Loh, saya mikir, saya ini kenapa, Dok? Saya ini enggak apa-apa loh, Dok. Kok tiba-tiba seperti di siang bolong saya kena halilintar, Saudara. Saya tiba-tiba enggak boleh gerak, enggak boleh batuk, gitu enggak boleh, Saudara. Katanya nanti bisa pendarahan. Karena memang singkat cerita setelah saya akhirnya keluar dari rumah sakit itu beberapa waktu kemudian, beberapa bulan kemudian ketika suami saya itu khotbah di GMS Semarang gitu ya. Ketemu dengan seorang dokter, lalu suami saya itu cerita, itu ternyata trombosit tinggal 2.000 itu seperti tisu kena air, Saudara. Seperti tisu kena air, jadi sewaktu-waktu itu bisa robek. Nah, makanya sama dokter tuh enggak boleh gerak, saya benar-benar enggak boleh gerak, suruh diem, gitu enggak boleh, Saudara. Lalu saya tanya, saya ini kenapa, Dok? Lalu dokternya berkata, kalau saya menganalisa, dia bilang gitu, kalau mau tahu detailnya ya ambil dia dari sumsum tulang belakang. Tapi dia bilang, Anda ini ATP, autoimun itu, Saudara. Saudara, saya ini pendeta, tapi saya ini juga manusia. Anak saya masih kecil-kecil, Saudara. Anak saya 3, masih kecil-kecil. Saya mikir, apa sebentar lagi anak saya enggak punya mama gitu ya. Pikiran saya banyak, Saudara. Kenapa saya juga? Saya ini melayani Tuhan. Saya udah kasih semuanya. Semuanya saya enggak pernah hitung-hitungan. Tapi kok saya? Dari sekian banyak orang, ya saya enggak berharap orang lain kena gitu, Saudara ya. Tapi kenapa saya, Tuhan? Buat saya enggak mudah, Saudara. Saya takut iya. Waduh, bayangan saya banyak, Saudara. Bayangan saya banyak. Lalu di rumah sakit itu, Saudara, saya bilang sama suami saya, tinggal kamu pulang aja. Suami saya, enggak, aku mau temenin kamu. Enggak, kamu pulang aja. Aku pengen sendiri. Aku pengen sendiri. Lalu dengan berat hati suami saya itu tinggalin saya di rumah sakit. Di rumah sakit itu saya sendiri, sekamar harusnya berdua, tapi yang sebelah saya itu kosong. Jadi saya cuma sendiri di ruangan itu.
Lalu apa yang saya lakukan? Sebenarnya enggak boleh sama dokternya ya. Tapi saya berlutut di tempat tidur kamar saya itu. Saya berlutut, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau harus ngomong sesuatu dalam hidupku. Please Tuhan, ngomong sesuatu dalam hidupku. Satu kata-katamu saja, itu cukup buat aku Tuhan. Aku ini kenapa? Kenapa aku Tuhan? Tuhan, aku enggak mau dengar kata-kata manusia. Aku cuma mau dengar Tuhan bicara. Please, berbicaralah Tuhan. Ngomong sesuatu. Saya nangis, saudara. Sungguh, takut. Iya, saya takut. Kalau katanya Pak Yudi, bukan takut matinya, prosesnya. Enggak, saudara. Saya ini masih muda. Anak saya juga masih kecil-kecil. Saya masih punya mimpi besar dalam pelayanan saya. Tuhan, aku masih mau lakukan ini dan itu. Apakah cuma ini saja hidupku? Apakah cuma ini aja dan selesai? Tuhan, saya bilang, berbicaralah. Saya ingat waktu itu saya nyanyi. Nyanyi ini saudara. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan, bicaralah satu katamu saja. Itu cukup buat aku Tuhan. Saya minta sama Tuhan. Saya nangis saudara. Saya nangis, saya bilang, saya tidak akan berhenti berdoa Tuhan. Sampai Engkau berkata-kata dalam hidupku. Aku tidak akan berhenti Tuhan. Sampai Engkau ngomong sesuatu di hidupku. Saya terus nyembah Tuhan, saya terus berdoa, saya terus nangis di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan, saya tidak tahu itu berapa jam kemudian. Sampai Tuhan itu berkata, penyakitmu ini untuk kemuliaan namaku. Wah, saya nangis saudara. Saya bilang, thank you Tuhan. Saya cuma bilang gitu, thank you. Saudara, buat saya tidak mudah. Tapi ketika 1 tahun, hampir 13 bulan, saya itu minum obat, itu obatnya itu obat dewa. Jadi obat tuh tidak tahu obatnya apa dan penyakitnya apa. Penyakitnya kan tidak tahu, jadi obatnya itu nggak tahu. Jadi kalau minum obat itu, kalau sakit, misalnya sakit malaria, minum obat malaria, jadi virus malarianya yang dihantam. Tapi kalau saya tidak ada penyebabnya, tidak tahu gitu ya. Jadi minum obat dewa. Obat itu kalau minum itu tambah gemuk. Saudara. Saya tuh gemuk sampai 85 kilo. Sungguh saya itu tidak berani keluar dari kamar saya. Saya itu malu saudara. Saya pikir gimana saya ini jadi hamba Tuhan. Mau ketemu orang aja malu. Mau ketemu orang lihat badan saya di depan cermin itu. Saya malu saudara. Ada mau ketemuan sama orang, sungguh kalau bisa tuh saya menghindari, tapi enggak. Saya tetap khotbah, ya saya tetap pertemuan segala macam, saya tetap lakukan. Tapi sesungguhnya tuh saya tuh malu. Setiap minum obat tambah gemuk, tambah besar saudara. Sampai ketika 13 bulan kemudian, saya datang ke dokter. Lalu dokter berkata, saya nyatakan kamu sembuh total saudara. Itu Tuhan, saya tahu. Selama Yesus ada dalam perahu hidup saya tidak perlu takut, saya tidak perlu khawatir. Karena kalau sekalipun saya hadapi angin badai, topan, itu akan reda. Katakan amin. Saudara, kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Oh ramaya namaya syana matakara lamara lamara.
katakan dengan sepenuh hatimu, saudara. Tuhan